Tahun 1995, Valery Polyakov dan 4-8 hari di kosmos, sebuah petualangan luar angkasa yang absurd. Pada tahun 1995, Valery Polyakov menorehkan rekor luar biasa dengan menghabiskan 438 hari di luar angkasa. Bukan semata-mata karena tiket pulangnya hilang atau karena kosmonot lain lupa jemput, tapi karena memang itu misinya. Eksperimen manusia hidup di luar angkasa dalam waktu terlama. Bayangkan, 438 hari di dalam stasiun luar angkasa Mir. Itu bukan sekadar perjalanan jauh, itu seperti ngekos di luar angkasa. Polyakov mengalami segala macam tantangan. Mulai dari keterbatasan ruang gerak gerak, jelas nggak ada halaman buat jogging pagi, makanan kaleng yang itu-itu saja, hingga tantangan psikologis, kayak ngobrol sama tanaman hidroponik karena udah bosen sama awak kapal yang sama tiap hari. Banyak yang bertanya, apa nggak bosen? Tentu saja bosen. Saking lamanya dia bisa hafal semua baut di stasiun Mir. Bahkan katanya pernah bikin game tebak-tebakan. Ini baut ruang kendali atau pintu kamar mandi. Selain itu, masalah gravitasi nol juga bikin segalanya lebih rumit. Minum air, jangan sampai lepas dari kantong, nanti melayang-layang. Tidur, harus diikat biar nggak bangun di tempat lain. Dan yang paling menantang, ya mandi. Lebih tepatnya nggak mandi selama berbulan-bulan. Polyakov bukan hanya memecahkan rekor di luar angkasa, tapi mungkin juga rekor manusia terlama tanpa mandi di lingkungan tanpa gravitasi. Namun, di balik semua tantangan itu, Polyakov berjasa besar dalam penelitian efek jangka panjang penerbangan luar angkasa terhadap tubuh manusia. Setelah kembali ke bumi, banyak yang kaget karena dia masih bisa berjalan tanpa banyak masalah. Ini membuktikan bahwa manusia mungkin suatu hari bisa bepergian ke Mars tanpa kehilangan fungsi tubuhnya, asal kuat menghadapi kebosanan dan makanan vakum yang rasanya ya begitu-begitu saja. 438 hari di luar angkasa bukan hanya prestasi ilmiah, tapi juga bukti bahwa manusia punya ketahanan luar biasa, terutama kalau sudah janji nggak pulang sebelum eksperimen selesai. Bayangkan kalau Polyakov membawa diary selama perjalanan itu. Hari pertama mungkin isinya luar angkasa itu keren. Hari ke-150 mulai bosan, tapi masih oke. Hari ke-437, tolong jemput gua. Salah satu tantangan terbesar adalah makanan. NASA dan Roskosmos memastikan bahwa kosmonot mendapatkan asupan gizi yang cukup, tapi tetap saja nggak ada yang bisa menggantikan rasa masakan rumah. Polyakov mungkin pernah berfantasi makan pizza atau sup hangat, tapi kenyataannya semua dalam bentuk vakum dan rasa yang ya lumayan kalau dibandingkan dengan udara kosong. Dan hiburan, stasiun luar angkasa Mir bukan hotel bintang 5. Nggak ada Netflix, nggak ada konser, dan tentu saja nggak ada warung kopi tempat nongkrong. Satu-satunya hiburan, ya membaca manual teknis dan mungkin bercanda dengan rekan kru tentang siapa yang bakal kehabisan stok pasta gigi duluan. Ketahanan mental adalah faktor utama dalam misi panjang ini. Bayangkan harus berbagi ruang sempit dengan kru lain selama lebih dari 1 tahun tanpa bisa keluar rumah sebentar buat cari angin segar. Itu bukan sekadar ujian fisik, tapi juga ujian kesabaran. Kalau ada yang ngorok di sebelah, ya terima nasib. Kalau ada yang lupa tutup paket makanan, ya siap-siap kejar serpihan makanan yang melayang di udara. Namun Polyakov kembali ke bumi sebagai pahlawan. Dia membuktikan bahwa manusia bisa bertahan lama di luar angkasa. Dan itu jadi dasar penelitian untuk misi-misi jangka panjang selanjutnya, termasuk rencana perjalanan ke Mars. Bahkan setelah kembali, dokter yang memeriksanya heran melihat betapa stabil kondisinya. Seolah dia cuma pergi liburan panjang, yang sangat panjang. Saat Polyakov menginjakan kaki di bumi setelah 438 hari di luar angkasa, bisa dibayangkan betapa senangnya dia bisa merasakan gravitasi lagi, merasakan angin di wajahnya, dan tentu saja menikmati makanan segar yang bukan hasil pengawetan. Itu adalah momen yang tak terlupakan. Bukan hanya untuknya, tetapi juga bagi dunia ilmu pengetahuan.
Rekor Polyakov masih dikenang hingga kini sebagai salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Kalau ada yang mau mencoba memecahkan rekornya, pastikan bawa playlist lagu yang panjang, banyak buku bacaan, dan tentu saja sabar yang luar biasa.